ada perempuan yang lagi menangis di sebelah sana. Dia menghadap ke arah kaca, ke arah jalanan. Oke, hati-hati. Oke. Ini ruangannya terlihat seperti kayak ruang praktek klinik dokter gitu ya, Ruth, kalau diperhatikan. Gimana dia? Dia ada di sini. Dia menghadap ke kaca seperti ini. Bahkan pernah terakhir sebulan kemarin ini di atas lantai sini ada lambaian tangan nih. Saya sampai merinding sendiri. Oke. Kenapa dia menangis, Ruth? Kangen teman-teman. Oh. Berarti dia adalah salah satu penghuni yang di sini yang punya kesan mendalam dengan tempat ini. Dan beberapa teman-temannya pun sudah meninggal. Jadi yang pernah tinggal di sini memang dia sudah pergi entah kemana dan itu udah meninggal juga. Berarti dia salah satu penghuni kos-kosan. Yang sudah meninggal, tapi meninggalnya bukan di tempat ini. Oh. Ketika dia sudah keluar dari tempat ini. Jadi dia main ke sini. Rudi, ini yang tadi dibilang sama sosok perempuan yang ada di bawah, kalau ada yang suka nongolin dirinya ke orang-orang yang ada di depan. Rudi? Kepalanya tiba-tiba berputar dan saya kaget. Jangan kayak gitu, kamu serem. Saya mau tanya, biasa aja dong nyeringainya. Dia tiba-tiba menyeringai, giginya tajam keluar. Kenapa dia marah? Dia mau nakut-nakutin kita ini ceritanya. Saya mau tanya yang namanya Marni itu siapa sih? Teman kamu? Teman? Nanti dulu. Ini takutnya dia salah paham. Apakah teman yang mana ini? Takutnya yang namanya Marni ada Namanya beberapa. kan banyak ya kan? Bukan. Jadi maksud dia itu Marni bukan Marni yang di tempat ini, tapi di tempat rumahnya yang di sana. Oh. Bukan di sini. Setelah dia keluar baru ada teman namanya Marni. Berarti kita skip dia Iya, bukan Marni. berarti bukan. Oke, Rudi. Tadi kan sosok yang di bawah bilang kalau dia tuh suka menampakkan dirinya ke orang-orang yang ada di depan, suka ngejailin. Kenapa sih kayak gitu? Bener dia ini yang dimaksud. Kamu salah satu yang suka jailin orang? Betul. Dia adalah salah satu yang suka melambai-lambaikan tangan ke orang. Kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Bentuknya biasa aja kali. Kenapa Ruth dia? Tiba-tiba matanya keluar. Ini iseng nih, Jail nih. Si Jail. Jadi pada lari ke warung saya itu. Ada apa, Pak? Aduh, takut saya nggak berani nginep di sini. Akhirnya pada duduk di warung sampai pagi. Kita nanya baik-baik, coba dijawab ya. Dia bilang memang iya, dia hobi isengin orang. Tapi sampai bikin kecelakaan nggak, Ruth? Pernah nggak? Enggak. Jadi orang yang dia jailin memang nggak sampai kecelakaan, cuma bingung aja. Tadi si orang tersebut melihat sosok seperti perempuan cantik di sini, tapi pas dicek lagi ternyata ini rumah kosong gitu. Itu kan Iya. kamu. Dia bilang, Bang, ada cewek tuh, Bang, katanya. Cakep. Saya bilang itu rumah kosong. Ah, yang bener, Bang. Terus dia langsung balik lagi. Wah, iya. Sampai jemput, astagfirullahaladzim. Kita cari spot lagi. Kita tadi coba ke bawah, ke arah kiri sana. Bangunan yang sebelah kiri. Iya, bangunan yang sebelah kiri. Oke.
Penelusuran kami menemukan titik buntu. Seolah mereka yang tak kasat mata tak mengenal sosok Marni yang kami cari. Ada sosok yang hawanya buruk sekali. Ini sosok jahat. Bentuknya hitam besar. Ya. Laki-laki, dia berjenggot panjang jenggotnya, dan dia perutnya itu sampai bawah. Ada sosok orang gede lah, hitam gede kata ya, pohonan itu dulu. Ada pohonan, gede tinggi gitu. Ini sosok ini memang suka mencelakakan orang. Jadi dia ini bikin orang-orang itu kayak lalai. Maksudnya orang-orang yang lalu lintas di depan situ? Betul, orang-orang sekitar sini. Betul. Siapa dia, Ruth? Kenapa dia berbuat seperti itu, Ruth? Hobi katanya. Hah? Maksudnya hobi? Memang kegemaran dia mencelakakan orang. Oh no. Rudy, siapa dia? Dia dulu pernah tinggal di sini? Dulu, sebelum ini ditinggalkan, dia bukan di sini. Dia tinggal di sungai. Dia ada di sini, cuma hati-hati jangan terlalu dekat. Dia ada 2 meter dari saya sana. Di pohon yang ini? Betul. 2 meter dari sini. Tingginya sesana, ya betul. Seitu. Sedaun yang paling tinggi itu. Iya. Kamu nggak boleh kayak gitu. Tadinya dia makan ikan busuk. Sekarang dia juga masih makan yang busuk-busuk, bangkai-bangkai, binatang-binatang sekitar sini. Jadi kalau misalnya ada yang entah itu kadal, entah Tikus itu kucing, mati. tikus, dia suka makan itu. Gimana cara dia mencelakakan manusia? Caranya, naik motor melintas, biasanya naik motor atau mobil gitu. Ini kita misalnya naik motor. Dia akan menghalangi, mengikuti si pengendara, kemudian pas pengendara itu lagi di dekat dia, pikirannya itu kayak ngawang-ngawang, nggak fokus, kebingungan, dan akhirnya lagi dalam kondisi seperti itu tertabraklah pengendara yang lain. Jadi dia memang bikin pikiran seseorang itu jadi kacau. Katanya mah gelap aja katanya mah. Gelap aja. Dia lagi jalan gelap katanya mah. Jatuh gitu katanya mah. Tapi kalau misalnya manusia itu kecelakaan, terus mungkin bahkan sampai ada yang meninggal ya mungkin ya. Terus apa untungnya bagi dia?